We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Pak Acun, Kepala Sekolah Pendidikan Tari Yayasan Siswa Among Beksa. Iya. Pak Acun, apa arti siswa Among Beksa ini, Pak Acun? Monggo. Pada dasarnya siswa Among Beksa itu kan siswa yang belajar menari. Jadi siswa Among Beksa itu kan sejarahnya dulu dari istilahnya OSIS-nya dari Bebadan Among Beksa waktu itu. Nah, kemudian OSIS ini mendirikan sanggar yang diberi nama siswa Among Beksa niko, Pak. Jadi siswa yang belajar menari gitu. Paling kira-kira artinya seperti itu. Oke. Yayasan ini untuk saya sangat menarik, Pak Acun. Apakah ini sebuah sekolahan, sanggar tari, atau apa ini? Apa seperti akademik ya? Atau SMK Bukan. atau bagaimana? Monggo. Bukan, Pak. Kita tetap berfungsi sebagai sanggar tari sebetulnya. Tapi memang di dalam kita mengkonsep pendidikan tari ini kita memang menggunakan kurikulum seperti akademisi gitu. Jadi ada tingkatannya. Meskipun di situ anggotanya itu ada yang dari usia 10 tahun sampai yang dewasa gitu. Jadi kita itu sanggar tari, Pak. Sanggar tari, oke. Ya. Nah, kegiatan yayasan itu apa saja, Pak? Kelas yang dibuka apa saja? Di samping kita terus menjalankan pendidikan tarinya, kita biasanya juga latihan-latihan tari gitu. Kemudian ya meskipun hanya skupnya hanya anggota, tapi kita biasa bedah naskah untuk naskah-naskah kuno, baik tarian-tarian kuno maupun fragmen wayang wong kuno. Kita mencoba untuk membedah itu sedikit demi sedikit, meskipun itu baru skup anggota gitu, Pak. Naskah ini Mataram, ya, Jogja atau Solo? Ini Jogja, Pak. Jogja, gaya Jogja. Gaya Jogja semua berarti ya. Nah, kelas yang dibuka itu apa saja, Pak? Untuk kelasnya, untuk kelas Purwa itu ada 2 materi, itu tari Sari Sumekar, itu mengenalkan dasar-dasar motif-motif gerak dan ragam-ragam gerak. Kemudian di tingkat keduanya itu tetap dalam tingkatan Purwa itu ada materi Sari Matoyo Retno, itu yang kita tambah ragam-ragam gerak yang sedikit lebih mempunyai faktor kesulitan gitu daripada yang Sari Sumekar itu. Kemudian di tingkat madya kita ada untuk yang putri itu tadi untuk yang putri itu, kemudian yang putra itu kelasnya tayungan namanya, Pak. Itu juga mengenalkan dasar-dasar gerak ragam putra. Kalau yang tadi putri, yang ini ragam putra. Untuk tingkat madya itu kita ada golek pamularsih dan serimpi, itu di tingkat madya untuk putri. Kemudian di tingkat putra untuk madya itu klono halus dengan beksaan, itu di tingkat madya. Kemudian di tingkat utamanya nanti
Untuk putri itu beksan putri, seperti kalau Sri Kandi Surodewati gitu, seperti itu Pak. Kemudian di tingkat putranya juga beksan kakung, itu baik alus maupun gagah. Jadi ada 3 tingkatan, tingkat purwa, madya, dan utama. Dan itu nanti diakhiri dengan ujian negara istilahnya Pak, kalau di kita. Ujian negara itu nanti ada wisudanya juga. Nggih, untuk Nah, siswa. ini interesting sekali untuk saya karena ada wisudanya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya tanya dulu, apakah pembelajaran ini untuk umum atau untuk kalangan sendiri? Untuk umum Pak, Untuk umum. Wow, umum semuanya bisa. Nggih. oke. Dan Dari yang istilahnya yang masih nol gitu, nah, bisa. apakah orang asing juga bisa belajar di sini, Pak? Bisa, bisa Pak. Yang kemarin dari, tahun 2018 itu ada 3, dari Irak, kemudian dari Jepang, kemudian yang satu dari Ukraina. Tapi kebetulan karena terus pandemi ini mereka pada pulang semua Pak. Iya, belum terus lanjut lagi. Pak Acun, ini sangat interesting untuk saya karena sepertinya ya tadi kan ada ujian seperti ujian negara. Ini berarti di dalam keraton ya, Pak Acun? Ini kalau kalau Siswamo Boso itu di wilayahnya istilahnya Siti Keprabon, Pak. Jadi bukan di keratonnya, tapi Siti Keprabon. Jadi tetap di dalam beteng, namun, bukan bagian langsung dari keraton itu sendiri. Jadi rumah bisa dikatakan rumah kepengiranan, Pak. Oke. Tapi nah oke, sebelum ada isi atau sekolah seni yang di luar, yayasan ini kan sudah ada ya berarti ya? Dan pada awal-awalnya Iya. apakah untuk orang dalam keraton saja? Eee, Gimana, Pak? Pad oke, saya ulangin ya. Iya. Sebelum ada sekolah seni di luar keraton sebelum ada sekolah seni di luar keraton, itu kan ada sudah ada yayasan ini atau sanggar tari ini. Iya. Nah, pada waktu itu apakah hanya untuk kalangan keraton saja atau bagaimana? Sebelum ada ISI Jogja, eee, UNY yang sekarang sekarang sekolah-sekolah seni nggih, itu dulu juga umum, Pak, ya, tidak hanya kalangan keraton gitu. Karena memang tujuan awalnya di tahun 1916 waktu itu di Krida Beksa Wiromo itu kan tujuan 3 pangeran putra dari HB ke-8 untuk memperkenalkan tarian keraton kemudian dikeluarkan dari tembok istana itu kan tujuannya untuk supaya kalangan luas juga ikut bisa merasakan, pembelajaran di situ tentang tari klasik. Makanya dari awal Siswa Among Bukso itu juga dari baik setelah ada pendidikan tari maupun sebelum ada pendidikan tari, formal itu kita juga, anggotanya juga dari kalangan umum semuanya sih. Tidak hanya dari mungkin dari pihak keraton atau bukan, enggak. Semuanya sama sih, dari Nah, kalangan umum juga. selain yayasan ini, Oke, selain Among Bekso ini, ya. apakah apakah ada sanggar tari lain yang di dalam wilayah keraton? Kalau di dalam betengnya itu kebetulan cuman Siswa Among Bekso ya. Mungkin kalau di luar beteng banyak Pak, ada Yayasan Pamulangan Sasmito Mardowo, ada Suryo Kencono, ada Krida Beksa Wiromo sendiri, kemudian ada, Irama Citra, nggih, banyak Pak untuk sanggar tarinya. Dan mereka berhubungan dengan Keraton Yogyakarta semua? Hampir semuanya iya, hampir semuanya iya. Wow, oke. Apa yang spesial belajar menari di YSAB, Pak, dibanding dengan sanggar lain? Sebetulnya intinya Kan sama Pak, kan nggih, ada kan ada
isi ini sama ada anggota isi di sini. Monggo, Nggih, monggo. ya pada intinya sama Pak sebetulnya untuk masalah materi ajar itu, pengenalan hanya mungkin, ada perbedaan-perbedaan sedikit itu mungkin di materi-materinya Pak, dari jenis-jenis materinya gitu. Nggih, kalau kalau sistem pengajaran kemudian, apa, metode pengajaran itu hampir sama semuanya Pak, nggih. Mungkin, kita mungkin belajarnya di pendopo itu saja Pak, mungkin yang lain. Ini ini bukan merendah atau gimana toh, Pak? Oh enggak Pak, enggak, semuanya sama. Itu Oke, oke. monggo tanya Pak Darmawan itu. Oke. Nah, apakah ada tari khusus yang tidak diajarkan di sanggar tari lain, Pak? Oh, kalau itu mungkin di masing-masing sanggar punya Pak, gitu. Seperti di Siswamong Bekso ini ada tarian-tarian khusus yang tidak diajarkan itu seperti tarian-tarian, ciptaan Siswa Among Bekso sendiri asli gitu. Nggih. Jadi, setiap sanggar kemungkinan punya itu, nggih, tidak hanya di Siswa. Tapi kalau untuk, tarian-tarian kuno yang didokumentasi kembali, yang direkonstruksi kembali, itu biasanya tetap kita ajarkan juga, tetap kita share juga, nggih. Tadi kan bicara tentang naskah-naskah, tapi kan setiap setiap sanggar kan belum oke, sanggar lain kan belum tentu punya naskah seperti Among Bekso, Pak. Sebetulnya kalau kalau naskah itu kan, eee, lebih pada individu nggih, Pak. Kalau di Siswa Among Bekso itu kan secara individu. Di sini, Romo Dinu selaku ketua yayasan itu juga beliau juga menulis naskah itu. Kemudian ada lagi, eee, Dokter Pramutomo itu juga menulis naskah. Jadi kalau naskah kita per individu, tetapi kalau kita pada saat, membedah naskah itu biasanya kita ambil naskah dari keraton, dari Serat Kondo, Pak. Naskah-naskah Serat Kondo yang mungkin kita belum punya, nah itu kemudian coba kita bedah, kita buat naskah baru gitu. Dan sanggar lain juga bisa meminjam Boleh Pak, naskah-naskah kuno gitu. bisa, wong sekarang sudah dibukukan. Kita Oke. juga mau kebetulan ini rencana mau membukukan, kostum, meskipun itu kostum wayang uwong versi Siswa Among Bekso, kemudian, dari naskah-naskah dari Romo Dinu piyambak itu ada 200 lebih naskah, itu nanti juga akan kita teliti dan kita bukukan dan itu nanti kita, eee, apa, bekerja sama dengan Taman Budaya kalau nggak salah, nggih. Oh, luar luar biasa sekali ya. Sangat sangat berkembang kalau saya lihat. Oke, Pak Acun saya mau tanya ini, Nggih, bagaimana Pak Acun dan tim iya. itu memilih manusia dan memilih karakter? Sebentar ya, saya share screen. Menarik sekali ini. Ini saya ambil dari apa, dari Instagramnya YSAP ini. Nah, Iya. bagaimana menyesuaikan Ini tokoh Umar Madi, kalau nggak ya, salah. Nggih, Umar Madi. bagaimana menyesuaikan wajah seseorang dengan karakter ini? Eee, Apa apa bisa kalau kalau hanya di make up saja gitu? Monggo. Sebetulnya kalau hanya di make up juga juga eee, sesuai atau tidaknya kan kita mencoba untuk melihat dulu, kedalaman tokohnya, Pak, di Serat Menak waktu ini kan Serat Menak Umar Madi itu, Umar Madi itu adalah seorang raja yang becul, kemudian, apa, sakti, kemudian tinggi gitu kan, Mbak. Jadi kita juga ambilnya dari itu gitu, dari yang postur yang tinggi, kemudian yang sedikit gecul, kemudian tapi dia tetap merupakan seorang raja. Jadi meskipun dia itu adalah
seorang raja yang senang banyol, tapi dia karena karakter dia adalah seorang raja, jadi kita tetap memberikan apa ya, memberikan sentuhan kewibawaan di situ gitu, Pak. Makanya kini riasnya kita tidak rias gejol untuk Umar Madi. Pernah nggak menemukan siswa yang pas karakternya? Eee, yo sering, Pak, Iya, sering itu juga, gimana iya. gimana antisipasinya? Biasanya kalau kalau secara karakter itu kan, pembawaan ya, pembawaan dari masing-masing penari yang pas untuk karakter si A, si B, si C gitu. Eee, Kalau misalnya tidak pas dengan karakternya biasanya kita ya pasti kita ganti, yang kedua mungkin, eee, kita rias sesuai dengan Oh, keinginan keinginan apa ya, keinginan di dalam cerita itu, Pak. Ya, seperti kalau iya. di ini kan di cerita Menak Sorangan kalau nggak salah, itu ada karakter yang gajah atau karakter ya apa ya, kita menyiasati dengan rias itu, Pak. Oke, tapi saya Mhm. akan pergi ke sini. Nah, ini, kalau wajah seperti ini kan nggak bisa dirias, seperti tadi, Pak. Yang mana? Wah, iya, Ya, heeh, makanya itu kita jadikan, istilahnya punokawan punokawan. Ini wajah asli loh ini, Pak. loh lah ya, loh, maka Tapi ya, bagaimana ya, kalau nggak menemukan wajah seperti ini atau hanya ada yang seperti ini saja, kan nggak bisa dijadikan raja orang wajah seperti ini. mungkin kita carikan cerita yang pas, Pak. Mungkin misalnya kalau di Wayang Wong itu kan ada, misalnya kalau seperti ini misalnya, apa ya, tapi ini punya keunikan, jadi kekhasan gitu untuk masalah karakter tokoh. Mungkin kalau di Wayang Wong ini ada karakter tokoh gunjing miring, kemudian ada karakter tokoh punokawan-punokawan itu seperti Togog seperti Bilung, Gareng itu. Jadi, eee, beliau ini malah mempunyai, apa ya, mempunyai dapuan-dapuan tetap gitu, mempunyai casting-casting tetap, yang tentu saja tidak bisa dipunyai oleh penari lain gitu, karena dia yang lebih pas. Jadi Oh, keunikan ini yang kita ambil gitu, Pak. Kalau dia jadi raja mungkin ya Gareng jadi ratu atau apa gitu lah misalnya gitu, seperti itu. oke, oke. Nah, Iya. yang selanjutnya, ini kan, nah, seperti ini kan memang ya, ya mohon maaf, itu wajahnya kan pas untuk kebengisan gitu. Nggih, iya, Iya, iya. Ini karakter karakter Sabrang ya, antagonis ini, Pak. iya. Nah, mencocokkan itu berarti sesuai dengan, mmm, maksud saya begini, Pak, kalau stok siswanya tidak cukup untuk suatu Mhm, cerita, mhm. nah Iya, iya. apa yang dilakukan oleh Pak Ajun sendiri? Eee, untuk karakter nggih, Pak. Misalnya nggak ada karakter yang pas gitu, Iya, 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 iya. atau gimana? Kalau nggak Kalau ada karakter yang nggak ada siswa yang pas gitu. hmm, ya itu tadi kita meskipun tidak ada, misalnya nggak ada karakter yang pas, tapi siswa itu punya skill yang bagus untuk menarikan itu, pasti akan kita siasati baik dengan rias wajah atau dengan topeng, biasanya seperti itu, Pak. Oke, Iya, oke. Nah, Pak Ajun, tadi nggih, kita sudah ngomong tentang karakter dan wajah ya. nggih. Kalau di kalau di bahasa umum itu ada yang namanya, apa ya, mmm, jalan hidup ya. Jalan hidup orang itu kan sesuai dengan wajah kita juga, Pak. Nggih, nggih. Nah, nah, saya yakin kalau Pak Iwan, Pak Ajun yang sudah berkecimpung di dalam dunia tari, dunia teater dan sebagainya ini kan sudah melewati banyak siswa itu. Dari wajah-wajah itu bisa terlihat, Pak, karakter orangnya gitu. Wah, ini orang ini begini, begitu. Eee, saya lebih cenderung melihat dari
apa ya, keseharian mereka pada saat dia mengikuti pendidikan. Itu akan terlihat sekali mana yang serius, mana yang hanya sekedar mengisi waktu, atau mana yang hanya sekedar banganin ngomah, istilahnya seperti itu. Itu akan sangat terlihat dari nanti, dari tingkat ke tingkat itu akan sangat terlihat, gitu. Karena setelah nanti semakin sulit semakin sulit semakin sulit, itu biasanya siswa itu sedikit demi sedikit hilang 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 gitu. Jadi mungkin di ujian akhir itu dari 50 siswa hanya tinggal 10 atau 15 orangan gitu. Itu di situ nanti akan terlihat di situ. Nggih, Oh, biasanya. berarti dilihat dari tingkah laku berarti lebih. Iya, keseriusan keseriusan mereka gitu. Oke. Soalnya kalau misalnya tampang bengis atau tampang raja itu kan Nggih. ya kok ya pas sama orangnya kan. Itu Seperti siasat rias, Pak, make up itu juga oke pengaruh oke juga. oke. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa diketik. Saya udah tinggal satu ini pertanyaan saya. Ada acara wisuda setelah lulus dari yayasan siswa Among Beksa. Biasanya durasi pembelajaran itu berapa lama, Pak? Kok sampai ada wisuda segala itu loh? Dua Sangat setengah tahun kira-kira, Pak. 2,5 tahun? Ya, Oke. jadi Dan setiap materi itu 6 bulan, ada 5 materi sampai akhir. dan kalau sudah 2,5 tahun itu setelah wisuda itu Mhm. sudah bisa apa, Pak? Nah, kita mengharapkan, yang sudah wisuda itu sudah bisa menjadi penari. Benar-benar menjadi penari yang tahu, istilahnya, beberapa materi tari yang diajarkan, kemudian kita harapkan juga mereka sudah bisa mengajarkan itu ke mungkin di sekolahnya atau di mana gitu. Tapi kita mengharap seperti itu. Kalau ini seperti apa, Pak? Berarti 2,5 tahun itu berarti setiap minggu berapa hari latihan, Pak? Untuk setiap minggunya itu 2 kali pertemuan, setiap jenjang, itu 2 kali pertemuan. Jadi, 8 kali pertemuan setiap bulan, gitu. Itu selama 6 bulan untuk nanti ada ujian semester istilahnya. Dan selama ini, wow, berarti setiap tahun setiap apa, Pak, setiap 2,5 tahun meluluskan Iya siswa, Pak, ya? iya iya, nggih. Wow, oke. Terima kasih Pak Acun atas sharing-nya ini tentang Among Beksa. Iya, Sangat luar oke. biasa, masih ada sanggar yang sangat-sangat tradisional seperti begini. Iya, Pak. Wow wow Kita coba mempertahankan. wow wow. Nah, yang di belakang Pak Acun itu kostum-kostum, Pak, ya? Oh, nggih, iya iya, ini kostum-kostum Yang di atas itu apa, Pak? yang di atas. Yang hitam-hitam itu di atas, Oh, itu batu, Pak, untuk properti tari. Nggih, Oh, untuk properti. oke. Terima kasih Pak Acun atas Iya, waktunya. nggih, terima Atas kasih. Nah, ini ada yang tanya ini. Mmm, Pembelajaran tari Jawa gaya Yogyakarta di YSAB ini pendopo. Ini peristiwa yang luar biasa karena di samping belajar menari, pasti siswa diperkenalkan juga dengan arsitek klasik Jawa dengan nilai-nilai makna simbolis dari pendopo itu. Oke, oke. Wah, kapan-kapan saya harus ke sana, Pak Acun. iya, Iya, monggo. iya. Matur nuwun, Pak Acun. Nggih Ya, nggih, sampai matur nuwun ketemu di saking. Among Beksa. Iya, terima Ya. kasih, Bapak. Iya, Matur Terima nuwun Mas kasih. Acun ilmunya. Matur nuwun Mas Toyo. matur Ya, nuwun, Mas matur nuwun, Iwan. Gusti Ayurus, Pak Gusti Iwan, Ayus, Pak Paul. Mas Paul. Nggih, nggih, matur nuwun. Matur nuwun.